Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kondisinya? Sehat? Alhamdulillah. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita akan mengadakan mata kuliah perpetaan, di mana pertemuan ini merupakan pertemuan 11 yang akan kita bahas, yaitu peta rencana. Tapi sebelumnya, supaya lebih hikmah dan bermanfaat dalam perkuliahan berlangsung, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dalam pelajaran. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Baik, selesai. Sebelum ke materi, di sini saya akan absensi dulu. Siapa yang tidak hadir, yang izin, sakit atau apa tidak akan tahu keterangan. Oke, saya buka web praktek dulu ya. Muhammad Zain hadir. Oke. Noval hadir. Zeki hadir. Kemana? Gak ada yang komunikasi dengan kalian? Ya, Bu. Oke. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rencana. Tapi sebelumnya di sini saya akan meng-highlight pertemuan yang ke-10, yaitu terkait dengan tematik analisis. Dan ingat terkait peta tematik analisis apa saja? Oke, Rian? Oke, penyesuaian bahan. Nah, itu selanjutnya Peta daya tampung ruang. peta daya tampung ruang. Oke, siap. Sebelum itu, menuju ke daya tampung ruang. Penyesuaian bahan kan ini menjelaskan terkait kawasan lindung dan budidaya. Oke, daya dukung lahan. Terima kasih. Oke. Tadi terakhir yang sudah dijawab oleh Rivaldi terkait daya tampung ruang. Nah, ini terkait peta bagaimana suatu wilayah itu bisa menampung kapasitas masyarakat penduduk setelah dianalisis dengan daya dukung lahan terkait apa? Potensi, limitasi, dan non potensial. Oke. Kita langsung ke peta rencana. Dalam peta rencana tata ruang, di sini bahwa peta rencana ini merupakan hasil dari perencanaan tata ruang yang termasuk di dalam klasifikasi peta tematik sintesis, yakni peta yang berisi suatu tema tertentu hasil proses sintetis penggabungan. Penggabungan itu apa istilahnya? Peta digabung-gabung. Super impose atau overlay. Ayo baca kembali di dalam analisis daya dukung lahan. Ketika itu mengeluarkan suatu peta daya dukung lahan itu dari hasil superimpose atau overlay atau tumpang tindih dari peta tematik dasar. Nah, kemudian lagi. Peta rencana secara umum itu ada tiga jenis yang menjadi keluaran dalam rencana tata ruang. Wajib ini di dalam produk tata ruang, baik itu yang sifatnya umum, yang sifatnya umum itu apa? Produk tata ruang RTR, RTR, yang rinci RDTR. Nah, ternyata ada tiga jenis peta yang wajib keluar di dalam produk rencana. Yang pertama rencana struktur ruang, yang kedua peta rencana pola ruang, dan yang ketiga peta penetapan kawasan strategis. Ternyata di dalam peta rencana struktur ruang itu tidak serta-merta terbentuk secara utuh, terbentuk secara langsung sebagai peta rencana struktur ruang. Ternyata di dalam peta rencana struktur ruang itu ada bergabungan beberapa dari peta rencana yang lainnya, sehingga menjadikan suatu peta rencana struktur ruang. Kemudian peta rencana pola ruang itu menghimpun beberapa substansi apa yang dinamakan
zona atau kawasan. Zona kawasan. Mulai dari kawasan lindung dan budidaya, mulai dari RPH dan permukiman perdagangan biasa itu masuk dari peta rencana kelola. Kemudian sekarang peta penetapan kawasan strategis. Ada yang pernah mendengar? Seperti kawasan hutan lindung itu atau Nah, kawasan hutan itu mungkin lebih ke rencana kelola yang strategis, yang sifatnya urgent, prioritas. Contoh yang sekarang lagi trending. IKN? Nah, IKN, betul. Itu salah satu penetapan rencana kawasan strategis IKN di Pulau Kalimantan. Oke. Untuk pertemuan ini, karena di dalam substansi rencana, peta rencana itu terdapat 3 peta yang harus dikeluarkan. Pertama, peta rencana struktur ruang, peta rencana pola ruang, dan peta penetapan kawasan strategis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas tentang peta rencana struktur ruang. Bagaimana itu rencana struktur ruang itu seperti apa, substansi atau lingkupnya apa saja yang terdapat di peta rencana struktur ruang. Nah, secara definisi atau secara fungsi juga, peta rencana struktur ruang itu memuat informasi tentang rencana pengembangan sistem pusat permukiman. Berarti di dalam peta rencana struktur ruang itu ada Sistem pusat permukiman, terus sistem jaringan transportasi, kemudian sistem jaringan masyarakat. Tidak ujug-ujug atau tidak serta-merta kita bisa langsung membuat peta rencana struktur ruang. Ternyata ada tahapannya dulu. Tadi kita highlight di dalam peta rencana tematik rencana itu mengeluarkan daya dukung lahan, daya tampung ruang, usaha lahan. Ternyata tidak serta-merta bahan hasil analisis tersebut bisa menjadikan struktur ruang. Ternyata sebelum membuat suatu peta rencana struktur ruang itu harus kita rencanakan dulu. Seperti apa sistem pusat permukimannya? Seperti apa sistem jaringan transportasinya? Seperti apa sistem jaringan prasarana? Kenapa ini bermukim menjadi pertama pusat permukiman? karena harus ada masyarakat yang menempati kawasan itu. Oke, bisa ada lain? Kebutuhan pengguna manusia. Oke, yang lainnya? Keywordnya apa? Kegiatan. Kegiatan Nah, pusat kegiatan. Kita bahas ya terkait sistem pusat permukiman. Oke, nah saya ini mengunduh isi substansi materi dari peraturan Permen ATR Agraria Tata Ruang dan BPN bahwa substansi yang harus dikeluarkan oleh produk rencana tata ruang itu khususnya peta rencana struktural itu yang pertama harus memuat sistem permukiman. Di sini ada istilah PKN, PKW, PKL. Ada yang pernah dengar? PKN itu apa? Ya. Nah itu jadi sangat berhimpitan dengan apa yang namanya pusat kegiatan. Cuman yang membedakan itu level nasional. Itu level apa? Kalau nah, sip, mantap. Kemudian selanjutnya sistem jaringan jalan. Jaringan jalan tadi sudah diinkludkan di awal bahwa ini masuk ke transportasi. Nah, transportasi apa aja? Jalan berhubungan dengan apa? Sarana angkutan. Sarana angkutan butuh apa? Tempat ngeceknya. Nah, terminal, oke, itu jalan. Kereta api butuh apa? Stasiun. Jalurnya apa? Nah, kereta api. Sama juga dengan bandar udara, pelabuhan dan lainnya. Nah, kemudian ini ada nama-nama status pusat kegiatan di masing-masing daerah pasti berbeda-beda mengemban sesuatu peta rencana struktur ruang beserta muatan. Kemudian peta rencana sistem prasarana wilayah. Prasarana wilayah dirinci nanti dari mereka di studio bahkan mungkin di tahap itu harus membuat peta rencana sistem jaringan. Pasalnya itu dalam komunikasi. Meskipun sekarang sudah zamannya HP tanpa apa, tapi ini masih perlu apa? Jaringan internet dengan fiber optik.
Jadi kita berpikirnya jangan salah telepon dulu. Oke. Jadi yang mesin kalau ini bisa dikelola ya. Bisa. Oleh telepon juga. Ya, nanti kita bahas seperti apa cara dalam menentukan rencana apakah itu di atas sana atau di bawah kanan. Terima kasih. Gimana? Kemudian jaringan energi. Energi apa nih ya? Budaya. Contohnya apa? Yesus. PLTA. Lain. Oke, orang kampus yang trending viral misalnya yang diberikan ke Jawa Tengah, Jawa Tengah, kan ada isinya di kampus kan, seperti itu. Jadi itu ada sistem jaringan. Kemudian sistem jaringan sumber daya air, saja dari sungai, dari jaringan irigasi, terutama yang rumahnya di dengan kawasan pertanian, itu penting sekali. Bagaimana jaringan irigasi itu bisa menanggulangi ketika musim kekeringan. Nanti ada bendungan atau seperti apa. Itu termasuk pada jaringan sumber irigasi. Kemudian jaringan sumber daya air, prasarana lainnya, kemudian ini terkait dengan tempat pemerintahan. Itu terkait muatan yang terdapat di dalam PHN Agraria Tata Nomor 14 Tahun 2021 dan basis data. Ini juga diperbuat oleh Peraturan Menteri Tata Ruang tentang penyusunan produk perizinan tata ruang, mulai dari RPLP, kabupaten, kota, serta DTR. Di sini sudah dijelaskan juga seperti apa muatannya. Kemudian kita akan membahas secara peta rencana sistem pusat permukiman. Ini hasil dari analisis daerah fungsional perkotaan. Identik permukiman itu karakteristik perkotaan. Contoh di Bandung. Orang mana? Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba. Bulukumba itu yang menjadi pusat kegiatannya di kecamatan mana? Bulukumbanya juga. Bulukumba. Nah itu biasanya menjadi pusat kegiatan lokal di sana di Kabupaten Bulukumba. Karena secara fungsional karakteristiknya sudah menjadi perkotaan. Jadi secara aktivitas, secara fungsional dan secara kegiatan. Oke. Kemudian wilayah juga sudah mulai interaksinya intensif, signifikan dibandingkan dengan wilayah-wilayah non perkotaan. Nah ini merupakan sistem perkotaan. Hierarkinya seperti ini. Mulai dari PKSN, PPK. Ini hierarki kawasan perkotaan yang detail. Pusat pelayanan kota, pusat pelayanan kota. Dan ini pusat lingkungan. Nah, kan tadi sampai pusat kegiatan lokal ya. Kalau yang lebih detail itu sampai pusat lingkungan. Ini dibagi di dalam koridor itu. Di Permen 11/2021 tentang penyusunan produk tata ruang ini pembagian setiap produknya itu berbeda-beda. Misalkan RT/RW nasional provinsi itu berbeda-beda muatannya. Biasanya RDTR ini sampai pusat lingkungan. Oke, itu dari sistem pusat pelayanan. Hasil dari tadi sistem pusat lingkungan. Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Nah ini salah satu contoh. Saya memberikan contoh bagaimana visualisasi sistem pusat lingkungan. Atau kebetulan ini saya menyediakan juga. Jadi rencana pusat pelayanan ini terdapat di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Cirebon. Ternyata setelah hasil dari analisis yang sudah dilakukan dalam tahapan peta tematik analisis sebelumnya, dari pengklasifikasian pusat pelayanan kota mulai dari PPK ini hierarkinya lebih tinggi dibandingkan dengan pusat pelayanan kota. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu. Jadi setiap yang menjadi pusat utama tidak serta-merta itu satu batas aktivitas wilayah. Misalkan tadi Bulukumba, barangkali ke depan kecamatan sebelahnya bisa menjadi pusat kabupaten juga. Seperti itu. Ini banyak
Kenapa Kalau banyak itu kelurahan. kelurahan? Ini tingkatnya kecamatan. Jadi kalau kita berbicara kecamatan, berarti unit analisisnya ke kelurahan atau desa. Kalau kita berbicara kabupaten, berarti unit analisisnya. Kecamatan. Nah, kecamatan seperti itu. Nah, ini dibandingkan dengan pusat pelayanan dan pusat lingkungannya, ternyata pusat utamanya itu lebih banyak. Karena apa? Jatinangor ini sangat strategis. Yang pertama, Jatinangor menjadi kebijakan dari PKSM. Salah satu kebijakan cekungan Bandung Raya. Seperti itu. Terus yang kedua, dari kawasan strategis, Jatinangor merupakan kawasan strategis pendidikan. Industri juga ada di sini. Perbatasan dengan kota kabupaten lainnya juga. Di sini juga menjadi simpul transportasi tol Cisumdawu. Di sini ada pintu keluar Cileunyi. Jadi di dalam klasifikasian pusat pelayanan nanti mungkin untuk 20 tahun ke depan ini bisa menjadi pusat satu kecamatan. Oke. Next, itu contoh peta rencana pusat pelayanan yang dihasilkan dari analisis sistem permukiman. Kemudian meninjau peta rencana struktural dari rencana sistem jaringan transportasi. Peta rencana transportasi ini adalah jumlah serta kebutuhan akan transportasi pada masa mendatang atau pada tahun rencana yang akan digunakan untuk berbagai kebijakan perencanaan transportasi. Tadi sudah dijelaskan, tidak hanya angkutan darat, jalan, ada juga perkereta apian, ke pelabuhan dan ke bandara untuk melayani angkutan transportasi udara seperti itu. Nah, luarnya apa? Ada 3. Yang pertama sistem jaringan jalan, yang kedua rencana sistem jaringan kereta api, yang ketiga bandara udara pelabuhan sesuai dengan klaster. Kemudian lagi saya mengingatkan, berkaitan dengan istilah rencana, itu tidak serta-merta harus dibuat baru rencana itu. Bisa peningkatan jalan, bisa penaikan status jalan tersebut dengan sebelumnya. Nah, itu terkait rencana. Ketika misalkan secara daya dukung kapasitas jalan itu masih menampung, tapi secara kondisi rusak, itu bisa ditaikkan pemeliharaan, peningkatan jalan. Tidak perlu serta-merta membuka rencana jaringan jalan baru atau penaikan misalkan penaikan status saja. Nah, seperti itu terkait rencana. Jadi mindset rencana dalam suatu kebijakan tata ruang itu tidak serta-merta harus baru. Ya, bisa pelebaran, bisa peningkatan status jalan. Ini substansi dari peta rencana struktural. Nah, kemudian contohnya apa sih? Nah, ini yang pertama jaringan jalan. Nah, ini muatannya seperti ini. Jadi apabila rekan-rekan mempunyai job desk untuk membuat atau mengeluarkan suatu peta rencana, kalian harus teliti dalam muatannya ini. Akses mana yang ditingkatkan, akses mana yang dibuat jalan baru. Seperti itu. Pertemuan sebelumnya sudah dibahas terkait simbol-simbol peta, terutama di dalam jaringan. Itu harus dibedakan mana yang merupakan jalan rencana baru, mana merupakan yang jalan peningkatan dengan tanda kutip itu harus dilebarkan, dan mana saja jaringan-jalannya diidentifikasi harus direncanakan kenaikan status, misalkan dari kabupaten menjadi provinsi dengan kebutuhan tadi aktivitas semakin meningkat, apa yang dikatakan oleh Jim. Nah, ini contoh. Nah, kasus di Jatinangor ternyata terdeteksi oleh PT KAI ada jalur, cuma eksisinya tidak ada. Kita petakan juga itu sebagai salah satu potensi rencana dalam jaringan transportasi, terutama jaringan kereta. Didukung juga dan diperkuat oleh kebijakan nantinya jalur ini akan direaktivasi. Noval, pernah dengar nggak jalur yang di Jatinangor? Jalur belum. Pernah ada yang dengar jembatan cincin di Jatinangor dekat Hotel Melati? Nah, itu salah satu jalur peninggalan kalau tidak salah Belanda. Itu secara kebijakan mau direaktivasi kembali dari Raja Ekek ke Tanjung Sari.
Itu kabar gembira buat terutama orang Tanjung bisa mengakses nantinya langsung ke Bandung terkoneksi. Itu contohnya. Ini dari jaringan jalan. Kemudian di sini juga muatannya secara pedestrian. Nah, jalur pedestrian ternyata diangkat juga ya. Kenapa? Jadi di awal contoh ketika saya mengulas bahwa yang direncanakan itu jaringan jalan, perkereta apian, jaringan ke pelabuhan, kapal laut, terus ke bandara udaraan, pesawat, ternyata di dalam skala detail rencana DTR itu ada yang namanya jalur atau jalur pejalan kaki pedestrian. Ini diatur di rencana produk tata ruang yang sifatnya rinci atau DTR. Misalnya ya tidak semua ruas jalan di Bandung juga mempunyai pedestrian. Nah itu kewenangan kita mengatur untuk hak pengguna jalan. Jadi bagaimana kita merencanakan di mana saja yang harus direncanakan adanya jalur pedestrian. Ini contoh yang mengkonektifkan antara jalan nasional, kemudian jalan provinsi dan lokal, supaya disertakan rencana jalur pedestrian. Didukung lagi ini merupakan kawasan pendidikan. Untuk menciptakan kota yang livable city itu biasanya wajib untuk merencanakan pedestrian. Ini modelnya, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi rekan-rekan nanti ketika membuat peta rencana, yang pertama jangan asal men-tracing rencana jalur, contohnya pedestrian. Kalian harus pahami dulu, telah dulu, pelajari dulu terkait aturan pedestrian. Yang kedua, kalian harus memperhitungkan kondisi aktual di lapangan. Apakah ini memungkinkan nggak? Kalau misalkan jalur pedestrian kiri kanan, atau hanya kiri saja, atau hanya kanan saja. Nah, ternyata secara lahan, ternyata ini salah satu rencana yang mungkin tadi tidak serta-merta rencana itu di atas di permukaan kan. Contoh di Jatinangor juga karena sudah kesulitan terkait penyediaan lahan, ini dibangun skywalk. Jadi terkoneksi antara beberapa pusat kegiatan, misalkan perdagangan jasa dan pendidikan dan pemerintah yang dibangun di atas permukaan tanah. Nah, ini bisa menjadi solusi. Gitu. Oke, berbicara terkait jaringan. Kemudian jaringan jalur sepeda. Nah, yang ada yang hobi sepeda, kalau misalkan tidak dipersiapkan jalurnya, bisa crowded nih dengan pengendara motor. Nah, ini contoh yang sifatnya detail. Biasanya terdapat di kota-kota besar. Contoh di Bandung, skywalk sudah ada, jaringan sepeda sudah ada, pedestrian bahkan sudah terestetika di Bandung itu. Karakternya berbeda kalau misalkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Ini prasarana yang pendukung transportasi juga, mulai dari stasiun, terminal tipe C. Bicara terminal tipe C itu terminal level kabupaten, kota, atau provinsi. Oke, kabupaten. Berarti level A. Level C kabupaten. Level B provinsi. Nah, level A nasional. Jadi paling rendah kalau tipe terminal tipe C yang diatur oleh kabupaten. Kewenangannya seperti itu. Dan penempatannya biasanya per masing-masing minimal satu kecamatan ada satu. Oke. Nah, tadi sudah dibahas terkait sistem permukiman yang nantinya melahirkan suatu sistem pusat pelayanan. Kemudian tadi sistem jaringan transportasi, mulai jalan, perkereta apian, kemudian ke pelabuhan dan ke bandara udara. Dan ini yang terakhir dari perwujudan suatu rencana struktur ruang ini dari sistem prasarana wilayah. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa yang ada 4 sistem jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Kita langsung ke contoh saja. Ini secara definisi bahwa tata rencana sistem jaringan prasarana wilayah ini
sangat sekali diperlukan untuk suatu lingkungan kawasan kota atau wilayah sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ini sangat hal yang wajib dan pokok. Nah, rekan-rekan harus bisa membedakan lagi mana yang namanya prasarana dan sarana. Jangan tertukar-tukar nanti dalam pemetaan seperti itu. Oke. Baik rekan-rekan semua, ini merupakan tadi yang sudah kita bahas terkait jaringan jalur evakuasi bencana, yang mana peta ini merupakan termasuk jaringan prasarana, rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Nah, dari hasil peta yang tadi sudah dibahas, mulai dari sistem permukiman yang menghasilkan peta pusat pelayanan, dan tadi peta sistem jaringan transportasi, mulai dari darat, perkereta apian, pelabuhan, bandar udaraan, sudah ditambah rencana sistem prasarana, dihasilkan suatu peta struktur ruang seperti ini. Jadi ini secara substansi tadi yang sudah diatur di dalam Permenaker 11 2020 untuk memuat suatu rencana sistem ketata ruangan, wujud rencana struktur ruangnya seperti ini. Oke, ada yang tanyakan di saat ini? Ya? Yang di ini itu ada tulisan pipa induk, kenapa ada tandanya dulu? Di bawah itu dia. Oh ini. Ya. Mana? Oh ada di sini. Tercover di sini. Nanti ini kita print di dalam ukuran yang besar ada. Dan nanti di dalam proses pembuatannya ini harus tercover. Karena sistem sekarang perpetaan harus terdigitalisasi, di mana legenda ini dihasilkan dari aplikasi BIS itu. Nanti kita bertemu di praktikum pertemuannya. Makanya mata kuliah perpetaan ini menjadi syarat nanti untuk mengambil mata kuliah praktikum. Bagaimana kita mengaplikasikan membuat peta tematik dasar, tematik analisis, dan peta tematik rencana. Sesuai kebutuhan yang sudah dilakukan di dalam tahapan analisis selesai. Nah, ini terkait Pak Induk, yaitu rencana kemana R5 seperti itu. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau cukup mungkin untuk minggu depannya tugas tolong buat makalah terkait peta rencana struktur ruang. Komponen-komponen peta rencana pembentuk struktur ruang yang tadi sudah saya contoh kasus. Contoh kasus produk tata ruang yang sudah diperdakan. Supaya apa? Supaya dalam perencanaannya kalian bisa mempunyai dasar kebijakannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah perda, misalkan kabupaten mana aja yang tadi? Bulukumba, Fikri, Rifki, ya, Maibrat, oh Kaimana, Loki di Sumedang, Novel Kabupaten Bandung, Ivaldi, Kota Bandung sama dengan itu. Tolong cari peta rencana sistem pusat pelayanan. Tolong cari rencana sistem jaringan transportasi. Nah, di transportasi mungkin beda-beda ya. Ada perairan nanti, ada kaki, seperti itu. Prasarana wilayah juga beda-beda, tergantung lingkupnya. Oke ya, buat untuk lingkup Volkan minggu depan. Tugas yang kemarin sudah dimasukkan ke web kan ya? Oke, terima kasih. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Tema dengan kita rencana kita akan akhiri. Minggu depan kita akan fokus terus di kasus peta rencana yang terdapat di Kabupaten Kota di satu Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa melalui lewat grup ya, kalau jawab langsung secara. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih, dicukupkan. Sekali lagi mohon maaf, jaga terus kesehatan kalian. Saya tutup pembelajaran dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.